Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifan Muryana dengan NPM 333417081 dari Teknik Meteorologi 2017 akan membacakan presentasi tentang materi percakapan komunikasi tentang menganalisis pidato dari Barack Obama. Berikut ini adalah outline yang saya sampaikan. Yang pertama itu komunikasi, lalu komunikasi mitra ahli, konten, konteks, receiver, dan kesimpulan. Pertama itu komunikasi. Jadi, komunikasi adalah proses dua arah untuk mencapai saling pengertian di mana peserta tidak hanya bertukar informasi, tapi juga menciptakan dan berbagi makna. Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang terdapat kebijakan dari kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, secara etimologis, kata komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang artinya menyampaikan. Menurut asal kata yang tersebut, arti komunikasi itu adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Lalu selanjutnya ada komunikasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut James A.F. Skinner, komunikasi ialah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Lalu menurut Profesor Dr. Andes A.A.W. Wijaya, yaitu komunikasi adalah hubungan kontak antar kelompok dan antar individu maupun antar kelompok. Selanjutnya ada menurut Anderson, pengertian komunikasi adalah rangkaian langkah serah terima maksud yang terjadi dengan dinamis serta konstan berubah sesuai dengan kondisi yang berlaku. Lalu selanjutnya ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif di sini ialah komunikasi yang tergantung pada tiga faktor. Yang pertama yaitu isi, konteks, dan penerima. Konten atau isi adalah kata-kata atau simbol yang sebenarnya merupakan bagian dari pesan yang dikenal sebagai bahasa. Itu bisa diucapkan atau ditulis. Kita semua menafsirkan kata-kata dengan cara kita sendiri. Dan bahkan pesan sederhana dapat dipahami secara berbeda. Terus selanjutnya ada konteks. Konteks adalah bagian dari komunikasi yang mengelilingi kata atau bagian lisan atau tertulis yang dapat mempengaruhi maknanya. Konteks komunikasi terkadang tampak bertentangan dengan komunikasi misalnya. Ketika informasi faktual yang diketahui orang tersebut tidak tentang subjek menentang atau bertentangan dengan apa yang disampaikan dalam komunikasi itu sendiri. Dalam komunikasi lisan itu, konteks mungkin termasuk bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan tingkat atau keadaan emosi. Dalam pengamatan bahwa konteks adalah komponen penting dari komunikasi efektif yang sering diabaikan. Karena kita percaya pada apa yang kita tadi, pada apa yang kita dengar. Kadang kita mempercayai keakuratan perilaku non-verbal daripada perilaku verbal. Jadi ketika kita berkomunikasi, orang lain memperhatikan apa yang kita katakan, bagaimana kita mengatakannya, dan apa yang diketahui tentang subjek tersebut. Lalu misalnya ada
pendengar. Jadi pendengar ini harus bisa mendengarkan secara aktif, yaitu dari apa yang kita dengarkan, mendengar ini harus bisa memahami dari apa yang kita sampaikan dan harus bisa berkomunikasi layaknya seorang yang sedang ngobrol. Lalu konten di sini itu pidato dari Barack Obama di Balairung. Dan konteksnya itu yang pertama ialah tentang Timur Tengah yang dirundung oleh konflik. Jadi Obama itu menyampaikan bahwa bertahun-tahun lalu dia membahas dalam pidatonya itu bahwa seluruh dunia masih menjadi target pelaku kekerasan. Dia mengatakan bahwa Amerika tidak dan tidak akan pernah berperang dengan Islam. Sebaliknya, kita semua harus bekerjasama untuk mengalahkan Al-Qaeda dan afiliasinya. Yang tidak mengklaim menjadi pemimpin agama apapun, pasti bukan yang besar. Agama dunia seperti Islam, tapi mereka yang ingin membangun tidak boleh menyerahkan tanah untuk teroris yang berusaha untuk menghancurkan dunia. Dan ini bukan tugas Amerika saja. Di sini Indonesia dan seluruh negara wajib membasmi ekstremis dan memerangi keresahan tersebut. Di Afghanistan ini, Barack Obama berbicara tentang koalisi negara-negara untuk membangun kapasitas pemerintah Afghanistan untuk mengamankan masa depan dalam membangun perdamaian di negeri yang dilanda perang damai yang tidak memberikan tempat yang aman bagi ekstremis kekerasan dan memberi harapan bagi rakyat Afghanistan. Jadi pada saat itu kemajuan pada satu komitmen utama dari Obama itu upaya mengakhiri perang di Irak. Menurutnya, hampir 100.000 pasukan Amerika sekarang meninggalkan Irak sejak saya menjadi presiden. Irak telah mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan mereka dan kami akan terus mendukung Irak dalam membentuk pemerintahan inklusif dan kami akan bawa pulang semua tentara kami. Begitu ucapnya. Lalu Obama juga di sini pernah mengunjungi Masjid Istiqlal. Jadi Masjid Istiqlal ini satu masjid yang pernah dikunjungi oleh Obama dan pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu yaitu Soekarno. Perletakan batu pertamanya sebagai tanda dimulai pembangunan Masjid Istiqlal dilakukan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1961. Masjid ini itu Masjid Istiqlal ini memiliki gaya arsitektur modern dengan dinding dan lantai berlapis marmer dihiasi ornamen geometrik dan baja anti karat. Bangunan utama masjid ini terdiri dari 5 lantai dan 1 lantai dasar. Bangunan utamanya itu dimahkotai satu kubah besar berdiameter 40 meter yang ditopang 12 tiang besar. Menara tunggal setinggi 96,66 meter menjulang di sudut selatan selasar masjid. Masjid ini mampu menampung lebih dari 200.000 jemaah. Selanjutnya ada receiver. Receiver ini adalah pendengar yang baik. Saat Presiden Obama itu salah satunya adalah Hari Tanu Sudirjo. Di situ ya sebagai tamu dari pidato Barack Obama. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah secara konten Obama berpidato menggunakan bahasa internasional dan combine atau digabungkan dengan bahasa Indonesia. Secara konteks, Obama memberikan studi kasus untuk memproyeksikan pesan terhadap audiens. Studi kasus yang diambil pun dari berbagai negara, khususnya Indonesia dan Amerika. Kemudian audiens sebagai receiver akan dapat menangkap dan memahami apa yang akan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.